Salam sehat, jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita diteguhkan melalui firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari yang indah ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan kami siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah motivasi mengikut Yesus. Apa motivasi kita ketika kita memilih dan menjadi pengikut Kristus? Apakah karena iman kita kepadanya? Hari ini kita akan belajar dari kisah para murid Yesus yang berprofesi sebagai nelayan. Bagaimana mereka menjadi murid Yesus. Kisah ini diawali dengan Yesus yang saat sedang mengajar, ia melihat dua perahu yang kembali dari menjala ikan. Para nelayan dalam perahu sedang membereskan jalannya. Mereka hendak pulang tanpa membawa ikan. Yesus mengetahui persoalan yang mereka alami, sehingga ia naik ke salah satu perahu dan meminta Simon Petrus, salah seorang nelayan itu, untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Selanjutnya Yesus menyuruh Simon Petrus menebarkan jala ke tempat itu. Walaupun awalnya Petrus ragu karena sepanjang malam mereka telah mencobanya namun gagal, namun dia mematuhinya. Apa yang terjadi? Jala itu penuh dengan ikan, bahkan dua perahu hampir tenggelam karena beratnya ikan.
Yang menarik dari perikop ini adalah setelah mereka mendapat banyak ikan, di ayat 11 kita baca sama-sama, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Apa motivasi para murid? Apakah ikan yang banyak? Atau mengikut Tuhan Yesus? Mari kita pun sebagai pengikut Kristus, kita terus tertuju padanya. Walaupun di sekitar kita banyak yang mengalihkan fokus kita, entah itu persoalan kita, entah itu kekhawatiran kita tetap tertuju pada Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ajar kami untuk terus fokus kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami mau mengandalkan Engkau sebagai sumber kehidupan kami yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat, Tuhan beserta kita.